teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Belinda Pikaoli, NPM 12114201200047. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem sensorik persepsi. Sistem sensorik persepsi ada 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat kulit, yang kelima lidah. Itulah 5 sensorik persepsi. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan gambar sistem sensorik persepsi beserta fungsinya masing-masing. Ya teman-teman, langsung saja simak videonya. Ya teman-teman, gambar sistem persepsi yang pertama adalah penglihatan, yaitu mata. Bagian mata yang dilihat pada wajah hanya merupakan bagian permukaan saja. Bentuk organ mata yang lengkap berupa bulat. Bagian mata tersusun atas 13 komponen, meliputi sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf optik, vitreous humor, lensa, aqueous humor, pupil, iris, kornea, dan otot mata. Fungsi dari masing-masing yaitu yang pertama, otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Yang kedua, kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga, iris fungsi memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. Yang keempat, pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk mata. Yang kelima, aqueous humor membisikkan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Yang keenam, lensa memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Yang ketujuh, vitreous humor menyongkong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang kedelapan, bintik buta menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Yang kesembilan, saraf mata meneruskan rangsang cahaya ke otak. Yang ke-10, bintik kuning tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-11, retina membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang ke-12, koroid mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Yang terakhir, sklera melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Ya teman-teman, gambar sistem persepsi yang kedua adalah telinga. Telinga secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar tersusun atas 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Yang kedua, saluran telinga. Saluran telinga merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah.
Telinga bagian tengah secara garis besar terdiri atas dua bagian. Yang pertama, osikel. Osikel adalah kesimpulan tulang yang menyusun telinga tengah yang terdiri dari malleus atau martil, incus atau landasan, stapes atau sanggur di gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga getar. Yang kedua, tuba eustasia. Fungsi untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari dua bagian utama, yaitu koklea. Koklea berfungsi mengubah getar suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Yang kedua, kanal semisirkular. Kanal semisirkular adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya teman-teman, gambar sistem persepsi yang ketiga adalah hidung. Hidung merupakan sebuah jaringan reseptor atau penerima suatu rangsangan yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan juga merespon berbagai macam bau yang berasal dari luar tubuh. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai macam ancaman yang berasal dari luar. Yang kedua, bulu hidung. Bulu hidung merupakan sebuah rambut-rambut yang halus yang ada di dalam hidung dan berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Yang ketiga, septum hidung. Septum hidung merupakan sebuah struktur yang berfungsi untuk memisahkan lubang manusia menjadi dua bagian. Yang keempat, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk menuju ke bagian tenggorokan. Yang kelima, saraf olfaktori yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang berupa sebuah bau-bauan yang terbawa bersama udara yang dihirup, kemudian akan dikirimkan ke dalam bentuk impuls. Yang keenam, sinus hidung. Sinus mempunyai banyak sekali fungsi. Yang pertama, mampu memproduksi lendir yang mengalir ke dalam hidung dan berfungsi untuk melembabkan serta menguras lendir hidung. Yang kedua, berfungsi untuk mengatur kelembapan hidung dan juga udara saat seseorang bernapas. Yang ketiga, untuk menjaga pertukaran udara yang terjadi di daerah hidung. Yang keempat, berfungsi untuk meringankan kepala yang terasa berat. Yang kelima, untuk melindungi organ vital. Yang keenam, berfungsi untuk memaksimalkan kualitas suara. Yang ketujuh, nasofaring. Nasofaring adalah salah satu bagian dari sistem pernapasan yang menghubungkan hidung dengan tenggorokan. Ya teman-teman, gambar sistem persepsi yang keempat adalah lidah. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Ada 3 jenis papila. Yang pertama, papila filiformis.
Yang kedua, papilla circumavallata. Yang ketiga, papilla fungiformis. Selanjutnya, bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Bagian lidah ujung berfungsi sebagai bagian pengecap rasa manis. Yang kedua, bagian lidah pinggir berfungsi sebagai bagian pengecap rasa asam. Yang ketiga, bagian lidah ujung dan ujung tengah berfungsi sebagai bagian pengecap rasa asin. Yang keempat, bagian lidah pangkal atau belakang berfungsi sebagai bagian pengecap rasa pahit. Ya teman-teman, gambar sistem persepsi yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Kulit manusia terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Ya teman-teman, itulah video singkat tentang penjelasan sistem sensori persepsi. Semoga video yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.